Bab 571, Kompetisi 3 Babak. Pada saat ini, Yuan Shan sangat marah di dalam hatinya. Diprovokasi oleh Yang Chen seperti ini, dia tidak berniat membiarkan murid-muridnya sendiri keluar dan bertarung dengan Yang Chen. Dengan apa bertarung? Untuk mempermalukan diri sendiri dan kehilangan muka. Dengan pemikiran ini, hati Yuan Shan mendidih karena amarah, dan dia berteriak, "Anak muda Yang Chen, kamu masih sangat muda, tetapi kamu berani bersikap tidak hormat kepadaku, seorang tetua, dan secara terbuka memprovokasi kota bintang matahari kita. Sepertinya aku, sebagai seorang tetua, benar-benar perlu memberimu pelajaran." Saat kata-kata itu diucapkan, Yuan Shan tiba-tiba melancarkan gerakan. Yang Chen menyipitkan matanya. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun Yuan Shan tidak punya rasa malu, dia tidak akan bertindak di depan begitu banyak orang. Bagaimanapun, seorang tetua adalah seorang tetua, dan seorang junior adalah seorang junior. Ada perbedaan yang jelas antara tetua dan junior. Jika seorang tetua menyerang seorang junior, mereka akan dianggap tidak tahu malu dan kehilangan muka. Akan tetapi, dia masih meremehkan tebalnya kulit Yuan Shan, karena dia benar-benar bergerak di hadapan begitu banyak orang. Jadi, Yuan Shan benar-benar tidak punya malu. Yang Chen berpikir dalam hati sambil mempertimbangkan pilihannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan kehilangan nyawanya, tetapi memang benar bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yuan Shan. Tepat saat dia hendak melakukan gerakan nekat, tiba-tiba, gelombang kuat Qi sejati menyapu bersih. Kemudian, suara keras dan kuat itu perlahan muncul, "Saya katakan, Yuan Shan, kapan kalian orang-orang kota bintang matahari menjadi begitu tidak tahu malu? Kalian, sebagai seorang tetua, benar-benar bertindak terhadap seorang anak muda dari daerah pegunungan utara kita. Sepertinya saya benar-benar perlu menyebarkan berita ini agar semua orang tahu wajah asli kota bintang matahari kalian." Mendengar kata-kata ini, hati Yuan Shan tiba-tiba terkejut, dan dia berteriak, "Mo Wu!" Orang yang muncul tidak lain adalah Mo Wu. Dengan kemunculan Mo Wu, Yang Chen menghela napas lega dan berkata, "Junior memberi hormat kepada tetua Mo." Saat Mo Wu muncul, sekelompok besar ahli dari kota utama Beishan juga muncul pada saat yang sama. Hati Yang Chen merasa tenang mengetahui bahwa kemunculan Mo Wu tepat pada waktunya. Melihat Mo Wu muncul, Yuan Shan tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, jadi dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Baiklah, Mo Wu, karena kamu sudah di sini, mari kita lupakan masalah ini. Ayo pergi." Yuan Shan segera memimpin sekelompok besar orang dari Sun Star City pergi. Melihat kakak senior mereka Mo Wenlong dari kota Huangsha juga dikalahkan, mereka semua tentu saja pergi tanpa mengatakan apapun. Para penonton mendesah melihat kedua kubu ini mengakui kekalahan. "Aku tidak menyangka kedua kekuatan ini akan berada di atas angin sekarang, tetapi mereka dikalahkan seorang diri oleh orang bernama Yang Chen ini. Ya, perjamuan Sekte Naga Hitam ini benar-benar dipenuhi dengan bakat, dan beberapa kuda hitam telah muncul. Selain Yang Chen, saintes dari Sekte Teratai Hijau juga tidak buruk. Kudengar Sekte Teratai Hijau adalah sekte terbesar kedua setelah Sekte Naga Hitam, tetapi selalu ditekan oleh mereka dan tidak dapat bangkit kembali. Namun, kali ini saintes dari Sekte Teratai Hijau adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Sekali dalam 10.000 tahun. Sekali dalam 10.000 tahun bukanlah hal yang berlebihan. Sang saintes layak mendapatkan deskripsi itu. Selain saintes dari Sekte Teratai Hijau, ada juga seorang jenius dari kota utama Mengluo yang sangat kuat. Meskipun dia agak lebih rendah dari saintes dari Sekte Teratai Hijau, dia juga telah mencapai alam bela diri asal tingkat ke-6 di usia muda. Apa? Begitu kuat? Seberapa kuatkah saintes Sekte Teratai Hijau itu? Mendengarkan semua perbincangan itu, Yang Chen dapat mendengar semuanya dengan jelas, dan tak dapat menahan rasa penasarannya. Jelaslah bahwa perjamuan Sekte Naga Hitam ini memang memiliki banyak bakat. Tampaknya ada lebih dari 1 atau 2 orang jenius seperti Jiang Kaiying, yang berusia di bawah 40 tahun dan telah mencapai alam bela diri asal tingkat ke-6. Dengan demikian, dia benar-benar perlu lebih berhati-hati. Mengalahkan seorang jenius di lapisan keempat tidak akan berarti banyak, kekuatan sesungguhnya adalah mereka yang berada di lapisan kelima dan keenam.
Pada saat yang sama, Mo Wu juga bertanya, apa yang terjadi barusan? Begitulah adanya, Mo Zijiao. Begitu saja seorang murid menuturkan kejadian itu tanpa menghilangkan rincian apapun. Cao Ming dan murid-murid lain yang kalah menundukkan kepala satu demi satu, wajah mereka penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Hal ini membuat tatapan Mo Wu semakin marah, dan dia menatap tajam ke arah Cao Ming dan murid-murid lainnya, sambil memarahi, jika kalian tidak memiliki kemampuan, jangan menantang orang lain. Akibatnya, kalian kalah. Sekarang, siapa yang kehilangan muka? Kalian tidak berguna selain membuat masalah. Setelah mengatakan itu, Mo Wu mengalihkan pandangannya ke Yang Chen, dan ekspresinya langsung berubah menjadi ramah. Dia berkata dengan ramah, teman muda Yang Chen, kami berutang banyak terima kasih atas bantuanmu yang murah hati kali ini. Jika bukan karenamu, kota utama Beishan kami pasti akan kehilangan muka dengan sangat parah kali ini. Sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya, Mo Wu juga cukup takjub. Meskipun dia telah mengundang Yang Chen untuk menghadiri perjamuan Sekte Naga Hitam, dia hanya memiliki sedikit harapan, karena dia tidak percaya bahwa Yang Chen, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dapat melampaui para jenius teratas dari daerah lain. Selama kota Gunung Utara tidak kalah terlalu memalukan, itu sudah cukup. Namun, siapa yang mengira bahwa hanya dengan satu gerakan saja, Yang Chen yang mengandalkan lapisan ketiga alam bela diri Yuan-nya, akan mampu mengalahkan jenius nomor 2 dari kota Huangsha, yang telah mencapai lapisan keempat alam bela diri Yuan. Penatua Mo Wu, Anda terlalu memuji saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, kata Yang Chen. Melihat Yang Chen, Mo Wu tidak bisa tidak merasa kasihan, mengapa bakat seperti itu tidak menjadi bagian dari kota pegunungan utara mereka saat itu. Dia melambaikan tangannya, Yang Chen, bagaimanapun juga, kota Beishan harus berterima kasih atas usahamu. Ngomong-ngomong, negosiasi kita di aula konferensi sudah selesai, dan perjamuan resmi akan dimulai dalam beberapa hari. Oh, secepat ini, Yang Chen dan Mo Wu berbicara sambil berjalan kembali. Mo Wu mengangguk, Sekte Naga Hitam telah menunjukkan kekuatannya melawan kekuatan-kekuatan tingkat tinggi lainnya di aula konferensi ini. Kekuatan kota utama Beishan kita lemah, jadi kita belum diunggulkan oleh Sekte Naga Hitam. Namun, setelah perjamuan dimulai, pertarungan-pertarungan itu tetap tidak dapat dihindari. Penatua Mo Wu, apa aturan untuk pertarungan ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Wu menyilangkan tangannya di belakang punggungnya, total ada 3 ronde. Ronde pertama adalah alam rahasia elang besi, yang dipilih khusus oleh Sekte Naga Hitam. Di alam rahasia elang besi ini, pasukan utama dapat mengirim 1 hingga 5 perwakilan untuk bertarung dan bersaing memperebutkan buah elang besi. Siapapun yang memiliki buah elang besi terbanyak akan menjadi juara. Babak kedua berlangsung di Pulau Putus Asa, yang diciptakan oleh leluhur Master Sekte Naga Hitam. Pulau Putus Asa terdiri dari 8 pulau, masing-masing dengan medan yang keras dan banyak binatang iblis. Semakin banyak pulau yang Anda taklukkan, semakin tinggi peluang Anda untuk menang. Ronde ketiga jauh lebih sederhana, ini hanya kompetisi antar bakat. Ketiga ronde ini punya satu tujuan yang jelas, memberikan pukulan telak pada kekuatan semua sekte. Mendengar perkataan Mo Wu, pikiran Yang Chen menjadi liar sejenak. 3 putaran, alam rahasia Iron Hawk, Pulau Putus Asa, dan kompetisi terakhir. Bab 572, saatnya membangun prestise. Oh benar, sebelum 3 babak, mungkin akan ada pertandingan pemanasan. Mo Wu berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, Sekte Naga Hitam sedang mencoba pamer kepada berbagai kekuatan. Tidak diketahui bagaimana kekuatan-kekuatan itu akan menanggapi. Dengan demikian, kelompok itu segera kembali ke tempat tinggal mereka. Ketika mereka tiba di kediaman, Mo Wu melihat sekeliling dengan heran, apakah ini tempat tinggal kita? Sulit baginya untuk tidak marah karena tempat itu sungguh kumuh. Penatua Mo, masalah ini pasti diatur oleh Sekte Naga Hitam, kata Yang Chen perlahan. Meskipun Mo Wu marah, dia tidak gegabah. Dia melotot ke sekeliling dan bergumam, Sekte Naga Hitam memang tidak punya niat baik. Karena kekuatan kota utama Beishan kita tidak kuat, mereka menempatkan kita di tempat yang memalukan. Tampaknya kesulitan yang disebutkan oleh saudara-saudara senior sebelumnya tentang perjalanan ke Sekte Naga Hitam ini tidak salah.
Bagaimanapun juga, suka atau tidak suka warga kota utama Beishan, mereka harus tetap tinggal di tempat ini. Yang Chen tidak memiliki keluhan khusus. Awalnya, ia bermaksud membeli bahan-bahan ini untuk menempa tubuh surgawi Taichunya, tetapi ia tidak terburu-buru. Begitu ia mencapai lapisan keempat alam Yuanwu, efek penempaannya akan lebih baik, dan tidak akan terlambat. Sampai sekarang, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai lapisan keempat alam Yuanwu. Waktu berlalu. Ketika perjamuan Sekte Naga Hitam akhirnya dimulai, waktu tidak berjalan cepat maupun lambat. Hari ini, Sekte Naga Hitam ramai dengan kegembiraan, mengundang tamu dari segala arah, dan perjamuan besar resmi dimulai. Perjamuan itu memang besar, dengan banyak orang di Sekte Naga Hitam. Yang Chen dan kota utama Beishan tentu saja menjadi bagian dari perjamuan itu. Seperti murid-murid lainnya, Yang Chen juga ada di perjamuan itu, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Perjamuan ini terlalu mewah, terlalu megah. Lihat, tempat ini penuh sesak seperti lautan manusia, tak berujung. Fang Lan dan Chu Yiju memimpin tim dari kota utama Beishan di depan. Semua orang dari kota utama Beishan, kalian bisa duduk di sini. Berkat Yang Chen, Fang Lan dan Chu Yiju kini bersikap jauh lebih sopan terhadap kota utama Beishan dan tidak berani mengucapkan kata-kata tidak sopan sedikit pun dalam ucapan mereka. Yang Chen dan yang lainnya dari kota utama Beishan melihat ke kursi perjamuan mereka. Meskipun mereka berada di sudut, mereka tidak merasa tidak puas. Kelompok itu duduk dan melihat sekeliling, melihat banyak kursi, berjumlah ratusan. Jelas terlihat betapa megahnya perjamuan Sekte Naga Hitam. Kekuatan yang dapat menghadiri perjamuan Sekte Naga Hitam juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pasukan seperti kota utama Beishan dan kota bintang matahari, meskipun merupakan pasukan kota utama, mereka sangat lemah dan ditempatkan di sudut terluar. Pasukan yang sedikit lebih kuat, seperti kota Changning dan kota Huangsha, ditempatkan di daerah yang agak lebih dalam. Semakin kuat mereka, semakin dekat mereka dengan kursi utama Sekte Naga Hitam. Kursi utama Sekte Naga Hitam terletak di panggung tinggi yang tergantung di tengah dua lingkaran dalam dan luar. Seluruh panggung itu bertepi emas dan ditutupi bunga spiritual dan rumput aneh, memamerkan kemewahannya. Kursi utama Sekte Naga Hitam benar-benar mewah. Tetua Mo, 3 kekuatan mana yang paling dekat dengan kursi utama Sekte Naga Hitam? Yang Chen bertanya dengan heran. Semakin dekat mereka dengan lingkaran dalam dan pusat kekuasaan Sekte Naga Hitam, semakin luar biasa kekuatan tersebut. Dan 3 kekuatan yang paling dekat dengan Sekte Naga Hitam, membentuk barisan segitiga di sekitar kursi utama, jelas bukan kekuatan biasa. Ketiga kekuatan ini adalah Sekte Teratai Hijau, kota utama Zhenwu, dan kota utama Heiyun. Jawab Mo Wu, apakah ketiga kekuatan ini sangat kuat? Yang Chen bertanya. Mo Wu mengangguk, ya, ketiga kekuatan ini lebih kuat satu sama lain. Sayangnya, karena mereka kuat, mereka juga menjadi target utama serangan Sekte Naga Hitam. Tidak diketahui tindakan balasan seperti apa yang akan dilakukan ketiga kekuatan ini untuk menghadapi kejadian ini. Kini, berbagai pasukan masih berdatangan dan duduk, terlibat dalam diskusi. Satu persatu, para pelayan keluar, membawa buah roh dan teh wangi, menyapa berbagai pasukan dengan wajah tersenyum. Harus dikatakan bahwa meskipun tujuan Sekte Naga Hitam adalah menyerang berbagai kekuatan, keramah tamahan mereka cukup mengesankan. Teh roh dan buah roh ini, jika dikonsumsi, dapat meningkatkan kultivasi seni bela diri seseorang, menjadikannya luar biasa. Melihat ini, Yang Chen tentu saja tidak ragu untuk makan dan minum. Sekitar 2 jam kemudian, keadaan berangsur-angsur menjadi tenang, dan tampaknya semua pasukan telah tiba. Segera setelah itu, Qi yang kuat turun dari langit, menyebabkan para seniman bela diri dengan tingkat kultivasi rendah mengalami kesulitan bernapas. Bahkan beberapa ahli alam bela diri sejati yang lebih kuat pun berada dalam situasi yang sama, terpaksa berkeringat dingin. Yang Chen mendongak dengan kuat dan melihat seorang tetua dengan tangan di belakang punggungnya berdiri di atas kursi utama Sekte Naga Hitam. Itu adalah Master Sekte Naga Hitam, Fu Longyue. Kultivasi seni bela diri Master Fu meningkat lagi. Sungguh Qi yang mengerikan. Semua orang terkesiap kagum, tidak berani menunjukkan tanda-tanda pemberontakan di mata mereka saat menatap Master Sekte Naga Hitam.
Efek tunduk dari Qi yang luar biasa itulah yang diinginkan oleh Master Sekte Fu Longyue. Melihat tidak ada yang berani menentangnya, Fu Longyue mengangguk puas. Namun, ia segera menyadari ketenangan pemimpin sekte wanita dari sekte teratai hijau. Fu Longyue menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, setiap kali, sekte teratai hijau terbukti menjadi masalah terbesar. Orang-orang dari sekte teratai hijau semuanya tangguh. Tampaknya perlu usaha keras untuk membuat mereka tunduk kali ini. Saat pikiran ini terlintas dalam benaknya, ekspresi Fu Longyue tidak berubah saat dia mengamati sekelilingnya. Setelah mengamati kerumunan, Fu Longyue berkata perlahan, "Saudara-saudara dan teman-temanku, terima kasih telah datang dari jauh untuk menghadiri perjamuan ini. Aku, Fu, sangat berterima kasih. Jika teh roh dan buah roh yang disiapkan tidak sesuai dengan standar, mohon maafkan kami. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita bersenang-senang sementara kalian semua menikmati teh dan air. Haha, biarkan anak-anak kecil di bawah komando kita keluar dan melatih keterampilan mereka." Semua orang yang mendengar ini tiba-tiba terkejut, mengetahui bahwa pertandingan pemanasan telah tiba. "Tuan Fu, bagaimanapun Anda ingin bermain, bagaimanapun Anda ingin berkompetisi, itu terserah Anda." "Baik, Tuan Fu, tolong beritahu kami aturannya." Pasukan kota utama Heiyun dan kota utama Zhenwu bertanya. Fu Longyue membuka mulutnya dan berkata, "Sederhana saja. Pertandingan pemanasan ini sama seperti pertandingan sebelumnya, semuanya tergantung pada para jenius di bawah komando Anda. Jika seorang jenius dari satu kekuatan ingin menantang jenius dari kekuatan lain, pihak lain tidak dapat menolak. Jadi, semuanya, silakan saling menantang." Ketika kata-kata itu diucapkan, berbagai kekuatan tak kuasa menahan diri untuk tidak saling melirik. Pertandingan pemanasan ini memang pemanasan. Tantangan bebas, tanpa penolakan, bukankah ini saat yang tepat bagi Sekte Naga Hitam untuk memantapkan dominasinya? Bab 573, Saintes Teratai Biru. Jika kejeniusan Sekte Naga Hitam keluar untuk menantang kejeniusan kekuatan lain yang mereka pandang rendah, bukankah kekuatan itu akan sangat malu? Tidak seorang pun dapat meragukan kekuatan kejeniusan Sekte Naga Hitam, karena bahkan kejeniusan tingkat kedua mereka jauh lebih unggul daripada kejeniusan teratas kekuatan lain. Yang Chen tidak meragukan hal ini, sama seperti Sekte Naga Hitam yang hanya dapat mengirim beberapa jenius tingkat 2 untuk harta karun Kaisar Tiandu, seperti Yu Feilong, yang dibunuh oleh Yang Chen. Yu Feilong adalah seorang jenius tingkat 2 di Sekte Naga Hitam tetapi telah mencapai tingkat ke-6 dari alam bela diri asal. Tingkat kultivasi seni bela diri ini hanya menginjak-injak kejeniusan kekuatan lain. Semua orang khawatir tentang tim pertama Sekte Naga Hitam, karena mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan mereka saat ini. Fu Longyue tersenyum saat melihat efeknya telah tercapai, sambil mengelus dagunya. Namun, dia tidak akan langsung menunjukkan kejeniusannya, hal itu akan memperjelas kepada orang lain bahwa dia sedang berusaha menunjukkan dominasinya. Jika Sekte Naga Hitam tidak bergerak, tentu akan ada orang lain yang akan menyalakan api peperangan. Dalam sekejap, seorang jenius dari kekuatan kota utama di salah satu sudut berdiri dan berteriak, "Saya ingin menantang Huo Ming dari kota utama Zhenwu." "Oh, bukankah dia si jenius dari kota Changnan?" Kota Changnan, cek-cek, kekuatan yang terletak di daerah terpencil seperti kota Beishan. Hehe, para jenius yang dibudidayakan di tempat itu ingin menantang para jenius kota utama Zhenwu. Sungguh hayalan. Jenius dari kota Changnan ini adalah seorang pria berusia 30-an, matanya bersinar cemerlang. Dia telah lama menunggu hari ini, dan dia telah memilih Huo Ming dari kota utama Zhenwu. Dikabarkan bahwa Huo Ming tidak terlalu kuat di antara para jenius di kota utama Zhenwu, dan setelah mengamatinya cukup lama, dia merasa bahwa dia dapat mengalahkannya. Baginya, sebagai seorang jenius dari kota Changnan, ini adalah kesempatan sempurna untuk meraih ketenaran. Kota utama Zhenwu adalah salah satu dari 3 kekuatan besar setelah Sekte Naga Hitam. Jika dia bisa mengalahkan salah satu jenius kota utama Zhenwu, bahkan jika itu yang lebih lemah, dia bisa menjadi terkenal di keempat penjuru dan benar-benar bangkit menjadi terkenal. Hehe, Huo Ming, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak cukup baik di kotamu sendiri. Kamu akan menjadi batu loncatanku, pria itu mencibir. Mendengar tantangan itu,
Huo Ming dari kota utama Zhenwu juga berdiri. Huo Ming menangkupkan tangannya. Huo Ming. Lu Dong, jawab pria itu. Saudara Huo Ming, saya harap Anda akan berbelas kasih. Huo Ming terkekeh, aku akan melakukannya. Begitu saja, kedua kubu tak peduli dengan basa-basi lagi dan langsung berkelahi. Dalam pertarungan ini, kedua kubu menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Saudara Hao Yun, Lu Dong ini datang hanya untuk menghadapi Huo Ming dari kota utama Zhenwu. Hehe, sepertinya dia bertekad untuk menang, Fu Longyue tertawa. Tuan Fu bercanda, dia hanya anak bodoh yang salah memilih orang untuk ditantang. Dia ingin naik pangkat, tetapi jaraknya terlalu lebar, jawab Hao Yun dengan tenang. Tepat saat kata-katanya itu terucap, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Lalu semua orang mendongak dan melihat Lu Dong yang tadinya penuh semangat dan momentum, telah jatuh dari langit dan kini tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Ketidakpercayaan memenuhi wajah Lu Dong. Tidak mungkin, Huo Ming, tidak mungkin, bagaimana mungkin kau bisa sekuat itu? Seharusnya tidak mungkin. Dia telah menyelidiki dengan jelas dan menemukan bahwa Huo Ming tidak menonjol di kota utama Zhenwu. Dia memilih untuk menantang Huo Ming justru karena dia pikir Huo Ming tidak menonjol, itulah sebabnya dia ingin menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mencapai ketenaran. Namun siapa sangka kenyataan begitu kejam. Huo Ming berdiri tegak di udara, menunduk dan mencibir, menurutmu aku lemah? Hehe, aku mungkin sedikit lebih lemah di kota utama kita, tetapi meskipun begitu, aku masih jauh lebih kuat darimu, semut yang tidak berarti. Jika kau ingin menantangku, berlatihlah beberapa dekade lagi, hahaha. Begitu Huo Ming selesai berbicara, tingkat kultivasinya melonjak, mencapai lapisan kelima alam Yuanwu. Pengungkapan ini mengejutkan Lu Dong karena tingkat kultivasi seni bela dirinya sendiri hanya pada lapisan pertama alam bela diri asal. Dia sendiri yang menyebabkannya. Hehe, Lu Dong ini benar-benar melakukannya sendiri, mencoba membuat namanya terkenal dengan menantang Huo Ming. Bahkan para jenius yang sedikit lebih buruk dari kota utama Zhenwu atau mereka yang lebih lemah dalam pasukan mereka sendiri tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berasal dari tempat-tempat kecil. Lu Dong ini benar-benar berpikir dia bisa menang dengan mudah. Dia hanya seekor kodok yang mencoba memakan daging angsa. Jika begitu mudah menggunakan para jenius negara adikuasa sebagai batu loncatan menuju ketenaran, para jenius negara adikuasa itu pasti sudah diinjak-injak 10.000 kali. Tidak sedikit orang yang melontarkan komentar-komentar sarkastis. Yang Chen menyaksikan pertarungan antara Huo Ming dan Lu Dong, diam-diam menganalisisnya. Dia juga merasa simpati terhadap kesulitan Lu Dong. Jelas bahwa Lu Dong ingin membuat namanya terkenal dalam sekejap, tetapi sayangnya, kekuatannya masih terlalu lemah. Setelah pertarungan Lu Dong dengan Huo Ming, semangat juang Huo Ming tampaknya telah menyala. Setelah kemenangannya, ia segera mengalihkan perhatiannya ke target baru dan berkata, aku ingin menantang suster muda saintes dari Sekte Teratai Hijau. Saat kata-katanya diucapkan, semua orang menjadi sangat tertarik. Huo Ming yang menang ingin menantang orang suci dari Sekte Teratai Hijau. Semua orang sangat penasaran dengan saintes dari Sekte Qinglian, karena ketenarannya telah menyebar jauh dan luas sebelum mereka datang ke Sekte Naga Hitam. Sekarang setelah Huo Ming menantangnya, semua orang ingin melihat seperti apa sebenarnya karakter orang suci dari Sekte Teratai Hijau yang sangat disegani ini. Setelah Huo Ming berbicara, terjadi keributan sesaat di dalam Sekte Teratai Hijau, dan kemudian pemimpin sekte perempuan itu dengan tenang berkata, murid, silakan. Ya, Tuan. Seorang wanita berpakaian hijau tiba-tiba terbang keluar dari Sekte Teratai Hijau. Suara wanita itu begitu halus, dan saat ia terbang, ia tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Banyak pria dengan motif tersembunyi merasakan jantung mereka berdebar kencang saat melihatnya, dan tidak benar jika dikatakan bahwa mereka tidak penasaran dengan kecantikannya. Sayangnya ketika mereka melihatnya, mereka melihat wajah sang santa ditutupi kerudung. Jelaslah bahwa cadar itu terbuat dari bahan khusus. Tidak peduli seberapa keras orang mencoba, mereka tidak dapat melihat penampilan wanita itu yang sebenarnya. Huo Ming juga sedikit kecewa, tetapi dia segera menjilat bibirnya dengan ganas, adik perempuan, mengapa repot-repot mengenakan kerudung saat kamu keluar untuk menemui orang? Mengapa tidak melepaskannya? Cukup omong kosongnya. Kalau kau ingin menantangku, mari kita mulai. Dengan lambaian tangannya yang lembut,
saintes dari Sekte Teratai Hijau menggenggam pedang panjang berwarna hijau giok. Tak lama kemudian, terdengarlah suara samar seperti capung yang menyapu permukaan air. Kemudian, Sang Suci dari Sekte Teratai Hijau melancarkan serangan dengan pedangnya. Saat pedang itu menyerang, hati semua orang dipenuhi dengan keheranan. Mereka bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah, pada akhirnya, Huo Ming telah jatuh dari langit, tak sadarkan diri, sementara Sang Suci telah mencabut pedang teratai birunya dan menaruhnya kembali ke sarungnya. Bab 574, memamerkan kekuatan sihir. Jika seseorang ingin menggambarkan pedang ini, maka kata, cepat, tidak diragukan lagi akan menjadi kata sifat yang paling tepat. Tentu saja, kecepatan bukanlah satu-satunya keunggulan pedang ini. Jika pedang ini hanya sekadar cepat, pedang ini tidak akan mampu mengalahkan Huo Ming hanya dengan satu tebasan, yang tampaknya agak mengada-ada. Pedang ini tidak hanya cepat, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Dalam sekejap, Huo Ming, seorang jenius dari kota utama Zhenwu di lapisan kelima alam bela diri asal, telah pingsan. Meskipun Huo Ming bukan jenius teratas dari kota utama Zhenwu, dia tidak kalah dengan para jenius dari kekuatan lain. Meski begitu, dikalahkan oleh satu pedang. Kesenjangan kekuatan ini begitu lebar sehingga mustahil untuk mengetahui kemampuan sebenarnya dari saintes teratai hijau. Kini Sang Santa mencabut pedangnya, lalu berbalik tiba-tiba, dengan sederhana dan rapi, meninggalkan sosok yang kesepian, dingin, dan acuh tak acuh. Semua orang tercengang, dan tidak diragukan lagi, ekspresi paling tidak nyaman dimiliki oleh Hao Yun, kepala kota utama Zhenwu. Hao Yun melambaikan tangannya, bawa Huo Ming ke atas, orang yang tidak tahu malu dan kurang terlatih ini yang berani menantang. Ya, semua ini disaksikan oleh semua orang, termasuk Fu Longyue. Ekspresi Fu Longyue juga tidak terlalu bagus. Awalnya, dia ingin si jenius teratas dari Sekte Naga Hitam mengalahkan lawannya dengan sikap cepat dan tegas untuk menghalangi yang lain. Namun, siapa sangka bahwa sang wanita suci akan memanfaatkan kesempatan itu. Poin pentingnya adalah bahwa kekuatan wanita muda yang luar biasa itu membuatnya merasa agak tidak mampu melihatnya. Setidaknya dia dapat melihat bahwa dia tidak bertindak habis-habisan tadi. Wanita suci teratai hijau bahkan tidak memperlihatkan tingkat kultivasinya saat dia melancarkan gerakan tadi. Apakah ada di antara kalian yang melihat tingkat kultivasinya? Aku juga tidak. Semua orang berdiskusi, sementara Yang Chen memperhatikan semuanya dengan saksama. Pedang yang sangat kuat, pikir Yang Chen heran. Meskipun dia cukup berpengalaman, dia merasa sulit untuk melihat menembus pedang ini. Dia hanya tahu bahwa saintes teratai hijau sangat kuat. Kini, pedang saintes teratai hijau menimbulkan kehebohan. Seluruh tempat kejadian hening sejenak, dan tak seorang pun berani maju dan menantang orang lain. Melihat tidak ada yang keluar untuk menantang, Fu Longyue, pemimpin Sekte Naga Hitam, hampir tidak dapat menahan diri. Dia melirik utusan Kalajengking Hitam di sampingnya. Utusan Kalajengking Hitam, aku ingat kau punya murid yang kekuatannya tidak terlalu hebat tapi juga tidak terlalu buruk. Biarkan dia keluar dan bermain sebentar, dan bangun gengsi untuk Sekte Naga Hitam kita. Fu Longyue berkata dengan tenang. Utusan Kalajengking Hitam itu tidak lain adalah orang yang hampir membunuh Yang Chen beberapa hari yang lalu. Sekarang, mendengar kata-kata Fu Longyue, dia sangat gembira, mengetahui bahwa sudah waktunya bagi muridnya untuk pamer. Dia buru-buru berkata, Xiao Wei, apakah kamu mendengarnya? Pemimpin sekte sendiri yang berbicara, cepatlah dan berikan kontribusi untuk sekte kita. Ya, pemimpin sekte. Xiao Wei juga dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Pertandingan pemanasan biasanya menampilkan bakat-bakat tingkat kedua dari berbagai sekte dan kekuatan. Bagi kekuatan besar seperti Sekte Naga Hitam, sama sekali tidak mungkin untuk dengan mudah mengirimkan bakat-bakat terbaik mereka untuk menantang yang lain. Mereka lebih suka menggunakan bakat tingkat kedua mereka untuk menantang bakat teratas dari pasukan lain. Misalnya, Huo Ming dari kota utama Zhenwu menantang saintes teratai hijau. Meskipun pada akhirnya dia tidak menemukan apapun, dia mendapatkan beberapa petunjuk. Fu Longyue punya ide yang sama, tapi bedanya adalah bakat tingkat kedua mereka dari kota utama Beishan jauh lebih kuat dibanding bakat dari kota utama Zhenwu. Xiao Wei memang merupakan bakat tingkat kedua, hampir menjadi bakat tingkat pertama.
Pada saat ini, saat Xiao Wei melangkah ke panggung tinggi, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku, murid utama utusan Kalajengking Hitam Sekte Naga Hitam, berani menantang adik junior Minglong dari kota utama Heiyun. Nya sudah tiba. Ini menjadi menarik. Apakah kota utama Beishan akhirnya akan membangun prestisenya?" Mereka langsung mengincar kota utama Heiyun, yang merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar selain Sekte Naga Hitam. "Hehe, kita tinggal duduk santai saja dan menikmati pertunjukannya." Yang Chen, di sisi lain, memiliki pemikiran yang berbeda. Yang lain mencari kegembiraan, tetapi dia merenungkan beberapa kata dalam benaknya. Seorang murid tinggi dari utusan Kalajengking Hitam. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Dia bukan orang yang menyimpan dendam, tetapi jika seseorang mencoba membunuhnya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Terakhir kali, utusan Kalajengking Hitam hampir merenggut nyawanya, dan dia akan berbohong jika dia mengatakan tidak ingin membalas dendam. Namun, dengan kultivasi utusan Kalajengking Hitam di alam bela diri bumi, balas dendam bukanlah hal yang mudah. Tetapi sekarang, pria itu memiliki seorang murid. Kalau begitu, segalanya jadi lebih mudah. Dia tidak terburu-buru dan memutuskan untuk mengamati kekuatan Xiao Wei ini secara rahasia terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Minglong dari kota utama Heiyun juga melangkah maju setelah mendengar tantangan tersebut. Minglong, jenius peringkat ketiga dari kota utama Heiyun, meskipun dia berada di peringkat ketiga, dia tetaplah seorang jenius papan atas. Dia adalah salah satu perwakilan dari kota utama Heiyun, sedangkan Xiao Wei ini hanyalah seorang jenius kelas 2 dari Sekte Naga Hitam, bahkan tidak mewakili Sekte Naga Hitam, makanya sangat liar. Selera Sekte Naga Hitam selalu seperti ini, tahukah kau? Kejeniusan Sekte Naga Hitam tidak dapat diukur dengan standar biasa. Xiao Wei kini menatap Minglong dan berkata dengan sopan, "Saudara Minglong. Kakak Xiao Wei." Keduanya bertukar basa-basi secara munafik, dan pada saat berikutnya, warna asli mereka terungkap. Begitu terasa tepat, percakapan mereka tiba-tiba terhenti, Xiao Wei mengambil langkah pertama, dan Minglong menyusul dengan serangan balik. Xiao Wei menggunakan Sutra Vajra Reinkarnasi Sekte Naga Hitam. Minglong menggunakan teknik awan hitam kota utama Heiyun. Aku penasaran siapa yang akan menang. Yang Chen memperhatikan semuanya dengan cermat dan membuat beberapa penilaian dalam hatinya. Pertama-tama, Xiao Wei dan Minglong telah mencapai alam bela diri asal tingkat ke-6. Terlebih lagi, dia harus mengakui bahwa Sutra Vajra Reinkarnasi memang luar biasa kuatnya. Sutra itu adalah versi evolusi dari Sutra Jingang yang digunakan oleh Zhang Yukai yang pernah dia hadapi beberapa hari lalu. Evolusi ini tidak mudah. Tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi pertahanannya juga menjadi sangat kuat. Yang digunakan Minglong dari kota utama Heiyun, teknik awan hitam, adalah jurus yang lembut dan berdasar pada yin. Meskipun jurus itu memiliki kekuatan yang besar dan dapat bertahan melawan Xiao Wei, inti masalahnya adalah bahwa teknik awan hitam tidak dapat menembus Sutra Vajra Reinkarnasi yang digunakan oleh Xiao Wei. Tidak dapat menembus pertahanan, tidak peduli seberapa keras Minglong mencoba, itu tidak berguna. Ini adalah aspek tak tahu malu dari Sutra Vajra Reinkarnasi. Xiao Wei telah memilih lawan yang bagus. Tampaknya Minglong lebih mungkin kalah. Ini mungkin tidak menjadi masalah pada awalnya, tetapi seiring berjalannya pertarungan, Minglong akan menjadi semakin tegang, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Ternyata apa yang dipikirkannya terjadi. Pada awalnya, Minglong dan Xiao Wei berimbang. Akan tetapi, saat pertarungan terus berlanjut, situasi Minglong menjadi semakin tidak menguntungkan. Bab 575, Tantangan Yang Chen. Sepertinya Minglong menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sepertinya Minglong sedang dalam masalah. Meskipun Minglong masih bertahan, tampaknya tidak masuk akal baginya untuk melanjutkan. Kerumunan orang terlibat dalam diskusi, sebagian besar dapat mengatakan bahwa Minglong berada dalam situasi yang sulit. Seperti yang telah diduga semua orang, dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Xiao Wei memanfaatkan kesempatan itu, melancarkan serangan. Tinju cahaya keemasan yang diubah oleh Sutra Vajra Reinkarnasi menghantam tubuh Minglong tanpa ampun. Setelah menjerit menyedihkan, tubuh Minglong terlempar mundur dan ditangkap oleh seniornya dari kota utama Heiyun. "Saudara Minglong, saya menghargai kerelaanmu.
Xiao Wei berbicara dengan tenang. Meskipun dia tampak tenang, matanya dipenuhi dengan kebanggaan, dia jelas puas dengan kemenangannya. Sekarang dia telah menang untuk Sekte Naga Hitam, dia pasti akan mendapat imbalan saat kembali. Memikirkan hal itu, rasa bahagia pun membuncah dalam hati Xiao Wei. Sedangkan untuk pihak Minglong, ekspresi para tetua dari kota utama Heiyun dipenuhi dengan keengganan dan ketidaksenangan. Mengapa mereka datang untuk menghadiri acara besar Sekte Naga Hitam? Bukankah itu untuk membuat junior mereka menutupi kesombongan jenius Sekte Naga Hitam? Siapa yang mengira bahwa kejeniusan mereka yang berada di peringkat ketiga akan dikalahkan oleh bakat kelas 2 dari Sekte Naga Hitam? Fu Longyue, setelah melihat ini, dengan gembira membelai jenggotnya dan tertawa keras. Kemudian, ia memberi instruksi, katakan pada Xiao Wei untuk tidak berhenti, biarkan ia melanjutkan tantangannya dan tunggu sampai ia memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Jika ia dapat memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, aku akan memberinya hadiah besar saat ia kembali. Utusan Kalajengking Hitam segera patuh dan menyampaikan pesan itu kepada Xiao Wei. Xiao Wei tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Dalam tantangannya, dia tidak bisa memilih lawan yang terlalu lemah, atau itu akan menunjukkan bahwa Sekte Naga Hitam mereka kurang percaya diri dan kurang memiliki latar belakang. Dia juga tidak bisa menantang seseorang yang kemampuannya di luar kemampuannya, seperti Saintes King Lian, karena dia tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Dengan mengingat hal ini, Xiao Wei segera menemukan sasarannya. Dia mengalihkan pandangannya dan tersenyum, aku, Xiao Wei, ingin menantang Luo Pingfei dari kota Changning. Luo Pingfei dari kota Changning. Xiao Wei punya selera makan yang tinggi. Setelah mengalahkan Minglong, dia langsung mengejar Luo Pingfei dari kota Changning. Berbeda dengan Minglong, Luo Pingfei adalah jenius nomor 1 dan anak ajaib serta harta karun kota Changning. Seberapa besar peluang Luo Pingfei untuk menang melawan Xiao Wei? Kesempatan menang. Luo Pingfei baru berada di lapisan kelima alam Yuanwu saat ini. Apa? Kerumunan orang mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, menjadi semakin sadar akan sifat mengerikan dari Sekte Naga Hitam. Jelaslah bahwa ini juga merupakan tujuan Sekte Naga Hitam. Jika bakat kelas 2 mereka begitu hebat, seberapa hebatkah bakat kelas 1 mereka? Setidaknya, ketika bakat kelas 1 ini muncul, bukankah keajaiban kekuatan lain tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan dan dihancurkan? Meskipun jauh di dalam hati mereka, mereka tidak mau dan tidak mau menerima kenyataan ini. Namun pada akhirnya, Luo Pingfei tidak punya pilihan selain bertarung dan akhirnya dikalahkan oleh Xiao Wei dengan mudah. Dengan kepercayaan diri yang diperoleh dari mengalahkan Minglong, keyakinan Xiao Wei pada dirinya sendiri semakin meningkat setelah mengalahkan Luo Pingfei. Dengan kemenangan beruntun yang diraihnya, Xiao Wei menantang keajaiban terkenal lainnya di pertandingan ketiga. Pada akhirnya, Xiao Wei tetap menjadi pemenangnya. Setelah memenangi 3 pertandingan berturut-turut, Xiao Wei sangat gembira, dan keberhasilannya membuatnya semakin puas. Xiao Wei berkata dengan dingin, Xiao Wei berdiri di sini. Jika ada yang tidak yakin, silakan tantang aku. Terjadi keheningan total. Tanpa diragukan lagi, Xiao Wei mewakili Sekte Naga Hitam, mewujudkan semangat sekte tersebut. Mengatakan kepada mereka, saya berdiri di sini, siapa di antara kalian yang akan menantang saya? Hahaha, anak ini Xiao Wei melakukannya dengan sangat baik. Fu Longyue sangat gembira. Merasakan tatapan mata Fu Longyue yang menyemangati, Xiao Wei semakin senang dengan tindakannya yang bijaksana. Lagi pula, tujuannya adalah untuk membangun kekuasaan, bukan? Dia mengira para jenius top seperti King Lian Saintes dan para anggota Sekte Teratai Hijau tidak akan bergerak selama pertandingan pemanasan. Tindakan seperti itu akan memperlihatkan kekuatan mereka terlalu dini, yang akan merugikan semua orang. Sedangkan untuk para jenius yang tersisa, siapa yang ditakuti Xiao Wei? Xiao Wei memang hebat. Sepertinya Sekte Naga Hitam akan kembali mendominasi upacara besar ini. Mou dari kota utama Beishan menghela napas, kalian semua tidak boleh memprovokasi mereka dengan menantang mereka secara sembrono. Pertandingan pemanasan ini tidak ada hubungannya dengan kita. Yang Chen, temanku, kau juga harus tetap tenang. Penatua Mo, saya sangat tenang, Yang Chen menyeringai. Yang Chen,
Kamu, Mo Wu merasakan ada yang aneh pada Yang Chen. Dia punya firasat Yang Chen akan melakukan sesuatu yang gila nanti. Ternyata, intuisinya benar. Saat pikirannya jatuh, Yang Chen tiba-tiba berdiri dan berkata, "Saudara Xiao, saya, Yang Chen, ingin berkonsultasi dengan keterampilan Anda." Hah? Yang Chen? Siapa dia? Aku tidak mengenalinya, seorang anak liar tak dikenal yang mencoba membuat namanya terkenal. Lihat, dia melompat keluar dari kota utama Beishan. Hehe, itu tidak bisa lebih jelas lagi. Dia adalah seorang anak liar dari kekuatan lemah seperti kota utama Beishan, tanpa reputasi sebelumnya, mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan ketenaran. Kalau begitu, dia sekelas dengan Ludong, hahaha, idiot lagi. Mengalahkan Xiao Wei pasti akan langsung membuatnya terkenal, tapi kenapa banyak orang tidak menimbang kemampuan mereka sendiri dengan benar dan berpikir mereka bisa mengalahkan Xiao Wei? Banyak orang yang kurang memiliki kesadaran diri. Kebanyakan orang berdiskusi, dan jelas bahwa mereka menganggap Yang Chen seperti Ludong, ingin membuat nama untuk dirinya sendiri tetapi tidak memilih lawan yang tepat. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yang Chen melangkah maju bukan karena dia ingin menjadi terkenal sama sekali. Satu-satunya tujuannya melangkah maju adalah untuk membalas dendam pada utusan Kalajengking Hitam. Tentu saja, Xiao Wei tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia hanya melihat Yang Chen sebagai bocah sombong yang tidak tahu apa-apa yang ingin membuat namanya terkenal dengan menantangnya. Sekarang Xiao Wei telah memenangkan 3 pertandingan melawan 3 anak ajaib yang terkenal, dia tidak lagi peduli dengan kesopanan yang dangkal. Dia menatap Yang Chen dengan dingin dan penuh penghinaan, berkata, "Nak, kaulah yang menantangku. Mengapa ada begitu banyak orang idiot yang kurang memiliki kesadaran diri akhir-akhir ini?" Yang Chen menyeringai namun tidak menunjukkan kemarahan atau bantahan, hanya bertanya dengan tenang, "Bisakah kita mulai sekarang?" Saat pernyataan ini diucapkan, ia menarik banyak sekali ejekan dan tawa dari kerumunan. Adapun Xiao Wei, dia tertawa lebih keras lagi, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bab 576, mengejek. Ada suatu tipe orang di dunia ini. Ketika mereka meraih sedikit keberhasilan, mereka berpikir bahwa semua orang di dunia harus menghormati mereka dan memperlakukan mereka dengan hormat. Mereka percaya bahwa segala bentuk ketidakhormatan terhadap mereka adalah tindakan yang keterlaluan. Jika ada yang menunjukkan sedikit saja rasa tidak hormat, mereka akan bereaksi seolah-olah ekor mereka telah diinjak. Yang Chen tampaknya telah menyinggung orang-orang seperti itu. Xiao Wei adalah salah satunya. Tertawanya adalah ejekan terbaik terhadap Yang Chen. Pada saat yang sama, terjadi keributan di kota utama Beishan. Mo Wu benar-benar tercengang. Awalnya dia mengira tantangan Yang Chen hanya lelucon, tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Chen akan melompat dengan sangat serius dan langsung menantang Xiao Wei. Ini hanyalah, Yang Chen sebenarnya menantang kejeniusan Sekte Naga Hitam. Mo Wu bahkan tidak berani memikirkannya. Jika bisa, dia pasti ingin menghentikannya, karena Yang Chen adalah kartu truf mereka untuk menghindari hasil buruk dalam persaingan memperebutkan kota utama Beishan. Dia tidak ingin Yang Chen menyia-nyiakan usahanya sekarang, merampas satu-satunya kesempatan mereka. Namun jelas, sudah terlambat. Begitu Yang Chen mengeluarkan tantangan, tidak ada jalan kembali. Jika ada yang mengenal Yang Chen, mungkin itu adalah utusan Kalajengking Hitam. Pada saat ini, utusan Kalajengking Hitam menyipitkan matanya, tidak pernah menyangka bahwa orang kecil yang dia selamatkan dari perlindungan Mei Xiuying terakhir kali akan muncul di sini, dan bahkan menantang muridnya. Ini membuatnya merasa seolah-olah Yang Chen tampaknya menargetkannya. Hehe, anak kecil lainnya yang ingin langsung terkenal, ya. Tapi menggunakan Sekte Naga Hitamku sebagai batu loncatan terlalu konyol. Fu Longyue bergumam dingin. Pada saat yang sama, Xiao Wei mulai menghadapi Yang Chen dengan serius, melepaskan auranya. Nak, karena kau ingin menantangku, aku akan mengabulkan keinginanmu. Teriak Xiao Wei. Yang Chen berkata perlahan, kalau begitu, saudara Xiao, kamu harus mengerahkan segenap kemampuanmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Yang Chen melepaskan auranya sendiri. Asal alam bela diri lapisan ketiga. Ledakan. Hah. Kapan kota utama Beishan memiliki seorang jenius yang luar biasa? Begitu muda dan sudah mencapai tingkat ketiga alam bela diri asal.
Bakat tingkat ketiga dari Origin Martial Realm memang langka di kota utama Beishan, tapi apa gunanya? Menurutmu, seberapa besar peluang mereka untuk menang saat menghadapi tingkat ke-6 dari Origin Martial Realm? Sepertinya aku melihat adegan anak ini dikalahkan. Origin Martial Realm third player menantang level ke-6, apa yang dipikirkan anak ini? Semua orang tidak yakin. Xiao Wei juga tertawa terbahak-bahak. Aku, yang berada di level ke-6 Origin Martial Realm, bertarung habis-habisan denganmu, yang berada di level ketiga. Haha, sungguh lelucon. Nak, karena kau sangat ingin menjadi terkenal, aku akan membantumu. Jangan khawatir, disebut bodoh juga merupakan bentuk ketenaran. Saat kata-kata itu terucap, Xiao Wei tiba-tiba mengarahkan jarinya dan langsung melancarkan aksinya. Pada titik ini, Sutra Vajra Reinkarnasi diaktifkan. Saat sinar cahaya keemasan berkumpul untuk perlindungan, ujung jarinya mengeluarkan sejumlah besar cahaya emas, berubah menjadi helai sutra, menusuk ke arah Yang Chen. Yang Chen tahu betapa merepotkannya cahaya emas ini dari menyaksikan pertarungan Xiao Wei dengan Ming Long. Dia telah menyusun strategi untuk mengalahkan Xiao Wei sebelum melompat keluar. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan maju. Tidak, seharusnya tidak demikian. Dia maju karena dia memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan Xiao Wei. Pada saat ini, saat Yang Chen menghadapi untaian cahaya emas yang datang, dia langsung mengangkat tangannya dan memanggil serangkaian bilah guntur dan kilat. Begitu bilah-bilah itu muncul, mereka langsung mengiris untaian cahaya emas, menyebabkannya tersebar. Xiao Wei terkejut, apa? Benang cahaya emasku benar-benar putus. Hal itu membuatnya marah dan menggertakkan giginya. Anak kecil, pantas saja kau berani menantangku. Ternyata kau punya trik tersembunyi. Dia tak dapat menahan diri untuk mengerahkan sedikit tenaga lebih, mengumpulkan cahaya emas ke dalam kepalan tangan dan menghantamkannya dengan dahsyat ke arah Yang Chen. Tinju cahaya emas ini jauh lebih kuat daripada milik Zhang Yukai, berukuran hingga 10 kaki. Kekuatannya tak terbantahkan saat menghantam Yang Chen. Yang Chen merasakan kekuatan tinju cahaya emas, mengeluarkan tombak naga ungu terlarang, mengarahkannya langsung ke tinju cahaya emas, dan tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatannya. Kekuatan guntur dan petirnya membentuk beberapa naga guntur yang menyerbu ke arah tinju cahaya emas. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan itu menyebar. Semua orang menyaksikan dengan takjub, bertanya-tanya siapa yang lebih unggul antara Yang Chen dan Xiao Wei dalam pertukaran ini. Setelah sekitar 3 atau 5 kali tarikan napas, suasana menjadi cerah dan semua orang menarik napas dalam-dalam. Itu seri. Serangan penuh Xiao Wei tadi bahkan tidak mampu menahan orang bernama Yang Chen ini. Terlepas dari apapun, Yang Chen telah memaksa Xiao Wei untuk menyerang dengan kekuatan penuh dan tetap tak terkalahkan. Semua orang merasa bahwa Yang Chen telah menunjukkan keterampilan yang cukup untuk menjadi terkenal. Sementara itu, di panggung tinggi Sekte Naga Hitam, ekspresi Fulong Yue serius. Teknik petir Dao ini selalu langka, dan mereka yang dapat mengolahnya hingga sejauh ini bahkan lebih langka. Dari mana anak ini berasal? Apakah dia baru saja dari kota utama Beishan? Utusan Kalajengking Hitam, apakah kau tahu sesuatu tentang anak ini? Anak ini telah memasuki harta karun Kaisar Tiandu, dan penampilannya dikatakan tidak buruk. Teknik Dao petir ini mungkin diperoleh dari harta karun Kaisar. Utusan Kalajengking Hitam menjawab dengan tidak yakin. Fulong Yue mengusap alisnya, serangan penuh Xiao Wei tidak mengalahkan anak ini, menarik. Tapi bagaimanapun juga, tidak akan mudah bagi anak ini untuk menang melawan Xiao Wei. Memang tidak mudah bagi Yang Chen untuk menang melawan Xiao Wei. Namun premis ini mengasumsikan bahwa Xiao Wei ingin bertempur secara lambat dan melelahkan. Jika Xiao Wei menggunakan cahaya emas untuk membela diri dan perlahan-lahan memulai perang gesekan dengannya, menggunakan keuntungan dari kultivasi seni bela diri untuk menghabiskan ki sejatinya, memang akan sulit bagi Yang Chen untuk menang, kecuali jika ia menggunakan segala cara yang dimilikinya. Jika tidak, kemenangan tidak akan mudah diraih. Namun, kesalahan Xiao Wei adalah ia terlalu beruntuk menang. Di satu sisi, ia telah memenangkan 3 pertempuran berturut-turut, dan di sisi lain, ia menghadapi penantang dari kota utama Beishan dengan latar belakang yang buruk. Xiao Wei merasa akan sangat memalukan jika ia tidak dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, ketika ia menghadapi Ming Long,
ia berhati-hati untuk tidak memperlihatkan kelemahan apapun, menggunakan cahaya emas untuk menyerang dan bertahan. Tapi sekarang, melawan Yang Chen, pertahanan Xiao Wei dengan cahaya emas terlalu lemah. Justru karena inilah Yang Chen melihat peluang. Setelah bentrokan hebat pertama dengan Xiao Wei, Yang Chen mengeluarkan raungan tanpa ragu-ragu. Raungan itu tak lain adalah raungan Dewa Gunung. Jatuh bersama raungan Dewa Gunung, Yang Chen menggunakan jurus lain, telapak awan gelap gunung hitam. Bab 577, memamerkan keterampilan. Saat kedua jurus mematikan ini dilepaskan, Yang Chen langsung mengubah situasi. Pertarungan yang awalnya seimbang telah diganggu oleh raungan Dewa Gunung Yang Chen, menyebabkan pikiran Xiao Wei goyah, mengguncangnya dengan tidak stabil hingga ia tidak dapat menopang dirinya sendiri. Pada saat ia sadar kembali, ia hanya berhasil memunculkan sedikit cahaya keemasan pelindung yang tersebar. Namun, bagaimana sinar keemasan ini dapat menahan telapak awan gelap gunung hitam milik Yang Chen? Ledakan. Saat berikutnya, telapak awan gelap gunung hitam Yang Chen bertabrakan langsung dengan perlindungan cahaya keemasan Xiao Wei. Tidak bagus. Xiao Wei tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Cahaya keemasan itu pecah dengan serangkaian suara letupan. Xiao Wei ingin mengisi kembali cahaya keemasan itu, tetapi pada saat berikutnya, tombak naga ungu terlarang Yang Chen datang berayun dan serangkaian guntur dan kilat mengikutinya. Sialan, wajah Xiao Wei berubah drastis. Sekarang karena ia tidak dapat lagi membentuk cahaya keemasan, ia hanya dapat mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan petir. Tidak mungkin baginya untuk menahannya. Dalam sekejap, guntur dan kilat menyambar tubuhnya. Setelah serangkaian suara berderak, kulit Xiao Wei berubah menjadi hitam. Kemudian, ia jatuh dari udara ke tanah, menjadi sangat berantakan. Pada saat itu, semua orang terdiam. Karena Yang Chen menang, tak seorang pun dapat mempercayainya. Semua orang melihat kejadian itu dengan tidak percaya, mereka mengusap mata mereka dan melihat lagi ke arah Yang Chen lalu ke arah Xiao Wei, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Akhirnya, mereka harus percaya bahwa Yang Chen mengalahkan Xiao Wei, dan bukan sebaliknya. Ini, lapisan ketiga alam bela diri asal mengalahkan lapisan keenam. Aku percaya bahwa beberapa jenius memiliki kekuatan untuk melampaui level, tetapi itu juga tergantung pada kekuatan lawan mereka. Mengalahkan jenius sekte naga hitam seperti ini, apakah ini nyata? Melampaui level untuk mengalahkan jenius lain adalah sesuatu yang selalu dilakukan sekte naga hitam, tapi sekarang hal itu dilakukan kepada mereka oleh orang lain. Tidak dapat dipercaya. Semua orang merasa itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Terlepas dari pikiran semua orang, Yang Chen berdiri di sana, semua orang mengingatnya dengan jelas. Mereka semua mengingat nama Yang Chen. Hehe, perjalanan ke sekte naga hitam ini memang telah mengungkap naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang berjongkok. Qin Yin, Yang Chen ini bukan orang biasa. Dengan kultivasi seni bela diri origin martial realm third layer saja, ia telah mencapai begitu banyak hal. Masa depannya tidak terbatas. Pada tahap-tahap selanjutnya, pastikan untuk berhati-hati terhadapnya. Master Sekte Teratai Hijau memperingatkan, saat ia berbicara kepada saintes King Lian yang berdiri di belakangnya. Wanita suci King Lian disebut Qin Yin. Namanya terdengar lembut dan halus, dan dia berkata dengan anggun, "Ya, Guru." Pada saat yang sama, di pihak Sekte Naga Hitam, suasana hati Fu Longyue telah anjlok dari puncaknya sebelumnya. Kemenangan beruntun Xiao Wei benar-benar dominan, memaksa yang lain untuk tunduk. Jika terus berlanjut, Sekte Naga Hitam akan mengintimidasi semua kekuatan sekte lainnya, memberi tahu mereka bahwa mereka tidak membutuhkan lebih dari seorang jenius kelas 2 untuk menghancurkan mereka semua. Rencananya hampir selesai, tetapi ejekan Xiao Wei telah menarik keluar lawan yang sebenarnya. Fu Longyue sangat marah, menahan diri untuk tidak menyebutkan hadiah apapun, dan memerintahkan, pertama, bahwa Xiao Wei kembali. Jadi, Yang Chen ini berani menggagalkan keberuntungan Sekte Naga Hitam kita. Kalajengking Hitam, kirim perintah kepada para jenius kita yang lain untuk mengawasi anak ini di tahap alam rahasia elang besi berikutnya. Bila perlu, bunuh dia. Mendengar kata-kata ini, utusan Kalajengking Hitam tidak keberatan tetapi sedikit ragu, "Tuan, anak ini, dan Mei Xiuying." Suaranya melemah saat dia berbicara lebih pelan. "Oh, apa hubungannya dia dengan Mei Xiuying?"
Apa yang bisa Mei Xiuying lakukan? Dia tidak punya sekte atau afiliasi. Tentu saja, kita Sekte Naga Hitam tidak punya alasan untuk memprovokasi dia. Tapi mungkinkah Mei Xiuying berani memprovokasi Sekte Naga Hitam kita? Kuncinya adalah menyingkirkan anak ini di alam rahasia elang besi secara diam-diam. Siapa yang tahu? Utusan Kalajengking Hitam, jangan bilang kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Fu Longyue memarahi. Master Sekte yang menanyainya membuat utusan Kalajengking Hitam terkejut. Dia panik dan berkata, bagaimana mungkin, Master? Serahkan saja masalah ini padaku. Cepat selesaikan masalah ini. Fu Longyue melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, terjadi kegemparan gembira di sisi kota utama Beishan. Haha, Yang Chen, kau benar-benar membuatku takut. Mo Wu tertawa terbahak-bahak. Ia sudah siap bahwa saat Yang Chen kembali, ia akan memarahinya sebagai seorang senior. Namun tanpa diduga, Yang Chen dengan tegas mengalahkan Xiao Wei. Sekarang, kota utama Beishan telah mendapatkan reputasi yang cukup baik. Siapa yang tidak tahu, seorang jenius yang mewakili kota utama Beishan mengalahkan jenius Sekte Naga Hitam, Xiao Wei. Menyebarkan berita ini akan benar-benar sensasional. Penatua Mo, itu hanya dorongan sesaat. Aku tidak menyangka akan berhasil, Yang Chen menyeringai. Mo Wu tidak peduli tentang itu. Dia menepuk bahu Yang Chen dan berkata, Yang Chen, aku akan memberimu hadiah nanti. Saat ini, kota utama Beishan terkenal karenamu. Sudah cukup, kita punya tamu. Aku akan menyapa mereka. Oh, hahaha, Tetua Mo. Lama tak berjumpa, apakah kamu masih mengingatku? Hah, Guru Wang, apakah Anda tidak bercanda? Terakhir kali Anda mengunjungi kota utama Beishan, kita sempat mengobrol dengan sangat menyenangkan. Mo Wu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, dia tidak menyuarakan cemoohannya. Sebelum Yang Chen mengambil tindakan, orang-orang ini tidak mencari keuntungan bagi mereka. Sekarang setelah Yang Chen terkenal, mereka semua mendatangi mereka. Alasannya sudah sangat jelas. Berpikir seperti ini, Mo Wu tidak akan pernah mengatakan apapun. Dia menyambut hangat kelompok itu. Dalam waktu singkat, beberapa kekuatan muncul dan berbagi percakapan yang hidup dengannya. Penatua Mo, kita orang tua bisa mengobrol di antara kita sendiri, haha. Bagaimana dengan yang lebih muda? Cucu perempuanku tersayang, sampaikan penghormatanmu kepada Penatua Mo. Penatua Mo, apa pendapatmu tentang cucu perempuanku? Mengapa tidak memperkenalkannya kepada teman mudamu Yang Chen? Cucu perempuanku sangat mengagumi Yang Chen. Hehe, seperti yang dikatakan saudara Chen, murid perempuan terbaik kota utama api berkembangku juga sangat mengagumi Yang Chen. Orang-orang itu berbicara satu demi satu, membuat Mo Wu kehabisan akal. Mo Wu awalnya ingin setuju, tetapi setelah memikirkannya, dia menghela napas, teman-temanku, jika kalian ingin menemukan Yang Chen, baiklah. Tetapi jangan gunakan aku sebagai penghubung. Sejujurnya, Yang Chen bukanlah salah satu orang dari kota utama Beishan kita. Aku meminjamnya dari pasukan lain. Jika kalian benar-benar ingin menemukan Yang Chen, gunakan kesempatan itu untuk melakukannya secara langsung. Dia ingin membuat keputusan untuk Yang Chen, tetapi Yang Chen bukan bagian dari pasukan kota utama Beishan. Bab 578, Alam Rahasia Iron Hawk. Oh, aku mengerti. Orang-orang ini tidak terlalu terkejut, karena meminjam seorang jenius seperti ini pernah terjadi sebelumnya, dan Sekte Naga Hitam tidak repot-repot menghentikannya. Karena Sekte Naga Hitam percaya diri, siapa yang akan mereka takuti untuk meminjam kejeniusan selain dari negara adikuasa atau keluarga kerajaan? Dan kejeniusan hebat manakah yang dapat dipinjam? Melihat ekspresi kecewa di wajah orang-orang ini, Mo Wu menghela nafas. Astaga, ternyata banyak sekali orang yang datang untuk Yang Chen. Meskipun itu masuk akal, siapa yang tidak ingin berkenalan dan berteman dengan seseorang yang berbakat seperti Yang Chen? Jika aliansi pernikahan berhasil dan diberi waktu, si jenius ini akan menjadi kekuatan yang tangguh. Mo Wu, yang sedang melamun, tidak dapat menahan diri untuk berkata, semuanya, cucu perempuan dan generasi muda, saya tidak dapat membuat keputusan untuk teman saya Yang Chen. Kami masih memiliki beberapa bakat luar biasa lainnya di kota utama Beishan, yang dapat diperkenalkan kepada Anda juga. Itu tidak perlu, cucu perempuan kita sangat polos dan berpikiran tunggal.
Kau bicara seolah-olah keluarga kita tidak sama lagi. Tokoh-tokoh tingkat tinggi dari berbagai kekuatan ini pintar, dan mereka tahu betul bahwa jika Yang Chen berasal dari kota utama Beishan, itu akan baik-baik saja. Itu berarti pasti akan ada bakat luar biasa lainnya di kota utama Beishan. Tapi sekarang tidak seperti itu sama sekali, Yang Chen bukan dari kota utama Beishan. Oleh karena itu, mereka kehilangan minat pada bakat lain dari kota utama Beishan. Mo Wu menghela napas, sungguh disayangkan. Melihat satu persatu gadis cantik tidak dapat memasuki kota utama Beishan dan hanya mengarahkan pandangan mereka pada Yang Chen, dia tidak dapat menahan rasa kesalnya. Sementara Mo Wu menghibur tamu-tamu tingkat tinggi dari berbagai kekuatan, Fu Longyue di panggung tinggi berkata dengan keras setelah Xiao Wei-nya kalah, semuanya, sepertinya tidak ada lagi tantangan yang terjadi. Kalau begitu, mari kita akhiri babak pemanasan ini. Kita, para tetua, dapat menikmati anggur dan mengobrol sementara para murid dapat pergi dan bersenang-senang di alam rahasia lainnya, bagaimana? Dengan kata lain, itu hanya sekadar sopan. Terus terang saja, babak pertama, alam rahasia Iron Hawk, telah dimulai. Tidak masalah. Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Guru Fu. Lakukan saja apa yang dikatakan Guru Fu. Saat orang-orang sedang berbicara, Fu Longyue melihat bahwa waktunya sudah hampir tiba dan berkata, kalau begitu, semuanya, silakan kirim 1 hingga 5 talenta dari pasukan kalian sendiri. Saya yakin kalian semua sudah familiar dengan aturan alam rahasia Iron Hawk. Ada batasan larangan saat masuk, dan usianya harus di bawah 40 tahun. Alam rahasia akan dibuka selama 30 hari, sehingga para pemain kecil dapat bermain sepuasnya. Tentu saja, peringkat di akhir akan ditentukan oleh jumlah buah elang besi yang diperoleh dari alam rahasia elang besi. Bermain, tentu saja, adalah sebuah kebohongan. Cukup baik kalau mereka tidak masuk dan saling membunuh dengan rencana mereka. Semua orang tahu bahwa setiap kali alam rahasia Iron Hawk dibuka, beberapa talenta akan mati di dalamnya setelah ditutup tanpa alasan yang jelas. Meskipun kekuatan-kekuatan besar ini marah, mereka tahu betul bahwa ini adalah wilayah Sekte Naga Hitam. Jika beberapa murid mereka mati tanpa bukti, siapa yang berani berbicara? Baiklah, itu aturannya. Para tamu terhormat yang datang dari jauh, silakan pilih bakat kalian sendiri dan berkumpul di alun-alun pusat dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum teh. Pada saat itu, akan ada pemandu yang akan membawa mereka ke alam rahasia Iron Hawk. Kata Fu Longyue. Mendengar itu, semua orang mulai bersemangat mengajar murid-muridnya. Mo Wu melakukan hal yang sama, tidak peduli untuk menghibur tamu-tamu tingkat tinggi itu dan dengan cepat berkata, Yang Chen, buah elang besi, seperti yang kukatakan sebelumnya, di alam rahasia elang besi, ada pohon yang disebut pohon elang besi. Aku telah menggambarkan penampakan pohon elang besi dan buah elang besi dengan jiwaku, kau pasti mengingatnya, kan? Tentu saja, Penatua Mo. Kata Yang Chen. Baiklah, kalau begitu, kali ini kau pergi sendiri, Yang Chen. Karena kau sendirian, berhati-hatilah. Mo Wu berkata dengan sungguh-sungguh. Penatua Mo, bagaimana dengan kami? Cao Jinsuo bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Wu mendengus dingin, kalian. Apa maksud kalian? Untuk menyeret Yang Chen ke bawah. Dia sekarang menyadari potensi dalam diri Yang Chen dan percaya Yang Chen memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Jika Yang Chen hanyalah seorang origin martial realm third layer biasa, kehadiran ketiga orang ini, Cao Jinsuo, Shao Ming, dan perwakilan Beishan Main City, niscaya akan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, kehadiran mereka akan menjadi beban bagi Yang Chen, yang memiliki kemampuan luar biasa jauh melampaui origin martial realm third layer. Meskipun Cao Jinsuo dan dua orang lainnya merasa dirugikan, mereka tidak dapat menyangkal bahwa pilihan Mo Wu adalah benar. Jadi, kota utama Beishan hanya mengirim Yang Chen. Adapun pasukan lainnya, mereka tidak mengirim pasukan sesedikit yang dikirim kota utama Beishan. Karena yakin bahwa semakin banyak orang berarti semakin kuat, semua orang mengirim maksimal 5 orang, kecuali beberapa kekuatan yang tampaknya sangat percaya diri atau kekurangan staf, mengirim 4 atau 3 orang. Yang Chen agak mencolok di antara kerumunan, karena baru saja mengalahkan Shao Ming. Tak lama kemudian, dia menyadari tatapan penuh kebencian dan berbalik untuk melihat Xiao Wei yang baru saja terbangun.
Yang Chen bersikap acuh tak acuh. Dia berani menyerang Xiao Wei dan tidak takut dengan pembalasan Xiao Wei atau para jenius lain dari Sekte Naga Hitam. Waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh berlalu dalam sekejap mata, dan setelah waktu itu, semua bakat telah berkumpul di sini. Pemandunya adalah seorang wanita parubaya dengan aura damai bercampur dengan kultivasi seni bela diri yang kuat yang membuat orang-orang berbakat itu merasakan tekanan darinya, tetapi mereka tidak menolaknya. Itu Lady Silverbell yang terkenal dari Sekte Naga Hitam. Lady Silverbell adalah seorang ahli alam bela diri bumi. Aku tidak menyangka Sekte Naga Hitam akan menempatkannya dalam peran yang begitu kecil sebagai pemandu. Itu sangat berlebihan. Pada saat ini, Lady Silverbell mendekat dengan anggun sambil tersenyum, "Teman-teman muda, silakan ikuti aku akan membimbing kalian ke alam rahasia Ironhawk." Mendengar ini, para talenta mengikuti Lady Silverbell satu demi satu. "Yang Chen, aku melihatmu tadi. Aku Xiao Kui dari kota Fufeng. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Saya Zhang Jinfeng dari kota utama Loyun." Maka, perwakilan kota utama ini mulai memberi salam kepada Yang Chen satu demi satu secara terus-menerus. Itu adalah taktik standar untuk menarik beberapa sekutu sebelum masuk sehingga mereka dapat menghadapi kekuatan lain begitu berada di dalam alam rahasia. Tentu saja, Yang Chen menjadi objek keinginan. Pertama, karena Yang Chen sendirian dan tanpa teman, dan kedua, karena kekuatan Yang Chen yang ditunjukkan. Setelah menyaksikannya, siapa yang tidak menginginkan rekan setim yang begitu kuat untuk menemani mereka? Bab 579, Memetik Buah. Namun, Yang Chen tidak tertarik untuk membentuk aliansi dengan orang lain. Bukannya dia tidak mau, tetapi kebanyakan dari orang-orang ini memiliki kekuatan rata-rata. Kekuatan kota utama yang terkuat hanya memiliki seorang pemimpin yang berada di lapisan keempat alam Yuanwu, dan tingkat kekuatan ini tidak akan membantunya. Akan lebih baik jika mereka tidak menyeretnya ke bawah. Kalau begitu, sebaiknya dia melakukannya sendiri. Melihat sekeliling, Yang Chen menyadari bahwa, selain dirinya, ada orang lain yang sendirian. Orang ini tak lain adalah Qin Yin, sang Santa Qinglian. Sekte Teratai Hijau secara mengejutkan tidak mengirimkan orang kedua. Tidak biasa bagi pasukan sebesar itu untuk membawa saintes mereka sendirian, menunjukkan kepercayaan penuh yang dimiliki Sekte Teratai Hijau terhadap saintes mereka. Yang Chen menganggap kepercayaan ini tidak berdasar, karena setidaknya dia tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk langsung membunuh Huo Ming dalam sedetik. Kultivasi seni bela diri Qin Yin masih menjadi misteri. Perjalanan ke alam rahasia elang besi ini penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, serta banyak sekali ahli. Kalau saja aku punya cukup waktu untuk memasuki alam Yuanwu tingkat keempat dan kemudian memurnikan bahan-bahan itu untuk menempa tubuh surgawi Taichuku, tetapi sayangnya, tidak ada cukup waktu untuk itu. Aku ingin tahu apakah akan ada kesempatan seperti itu di alam rahasia elang besi. Yang Chen bertanya-tanya dalam hati. Dia tidak terlalu peduli dengan buah elang besi dan hanya ingin mengumpulkan cukup banyak untuk menjaga martabat kota utama Beishan, tidak berpikir untuk berusaha terlalu keras. Saat dia sedang berpikir, "Peri Qin Yin, apakah kamu tertarik untuk bergabung?" Peri suci. Banyak orang ingin membentuk aliansi dengan Saintes Qinglian, tetapi Saintes Qinglian jauh lebih dingin daripada Yang Chen. Setidaknya Yang Chen menanggapi dengan sopan, tetapi Saintes Qinglian bahkan tidak memperhatikan mereka. Hal ini membuat Yang Chen tertawa getir, tetapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Wanita suci Qinglian memiliki kualifikasi untuk sikapnya, menunjukkan bakat dan kekuatan yang begitu kuat di usia yang tampaknya di bawah 30 tahun. Dia berhak untuk bangga. Selain Qinglian Saintes, ada juga beberapa orang yang menarik perhatian Yang Chen. Tentu saja orang-orang ini berasal dari Sekte Naga Hitam. Tidak seperti Xiao Wei tidak dapat mewakili Sekte Naga Hitam dalam kompetisi pesta ini karena ia hanya bakat kelas 2 dari sekte tersebut. Ia paling-paling hanya dapat mewakili sekte tersebut dalam kompetisi sistem gugur, tetapi dalam perjalanan alam rahasia elang besi ini, 5 pemain utama adalah para jenius paling menakutkan dari Sekte Naga Hitam. Yang Chen mengamati kelima orang jenius ini dengan saksama. Kekuatan mereka tersembunyi, dan bahkan ketika dia meminta Yun Lu untuk mengamati mereka, dia tidak dapat mendeteksi kultivasi seni bela diri mereka.
Tuan muda, kelima jenius ini memiliki harta karun yang melindungi mereka, jadi sulit untuk menyelidiki kultivasi mereka. Jika kita memaksa masuk, saya khawatir mereka akan menyadari keberadaan saya. Yunlu menghela napas pelan dan menjelaskan. Yang Chen menganggukkan kepalanya dan tidak mendorong Yunlu lagi. Dia menatap sekeliling dengan saksama. Selain anggota Sekte Naga Hitam dan Saintes Qinglian, ada juga bakat dari kota utama Zhenwu dan kota utama Heiyun, yang tampaknya sulit dihadapi. Mereka semua tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang baik. Begitu saja, setelah sekitar setengah jam, rombongan pun tiba di pintu masuk alam rahasia Iron Hawk. Alam rahasia itu dipenuhi dengan berbagai macam teknik susunan dan pembatasan untuk menstabilkan pintu masuk, memastikan tidak ada kecelakaan. Lady Silverbell berdiri di depan dan berkata dengan senyum ramah, "Semuanya, pintu masuk ke alam rahasia Iron Hawk sudah di sini." Instruksi yang diberikan oleh Master Fu sebelumnya seharusnya sudah jelas. Yang terpenting adalah bahwa alam rahasia itu hanya akan dibuka selama 30 hari. Pintu masuk ini akan dibuka selama 30 hari, dan saya harap semua orang bisa keluar tepat waktu. Kalau tidak, jika kalian tidak bisa keluar, Sekte Naga Hitam kami tidak akan membuka alam rahasia itu untuk perorangan. Aturan tersebut telah diulang beberapa kali oleh para tetua mereka, jadi para pemuda ini tentu saja mencamkannya dalam hati. Setelah Lady Silverbell selesai berbicara, mereka semua bergegas menuju alam rahasia. Dalam sekejap mata, dunia luar benar-benar kosong. Tepat setelah memasuki alam rahasia, sekelompok orang berbakat itu segera bubar, dan Yang Chen pun melakukan hal yang sama. "Tuan muda, ada pohon elang besi 100 zang jauhnya," teriak Yunlu. Yang Chen segera menemukan lokasi dan berhenti. Seperti yang dijelaskan oleh tetua Mowu, itu memang pohon elang besi, dan ada buah elang besi di atasnya. Jumlahnya ada 7. "Lumayan, panennya lumayan hanya dengan memasuki alam rahasia," seru Yang Chen sambil memasukkan buah elang besi ke dalam tasnya. Intinya, buah elang besi bukanlah harta karun yang berharga dan tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kultivasi seseorang. Kegunaannya yang unik adalah untuk menyegarkan pikiran saat digunakan untuk membuat teh, jadi semua orang tidak menganggapnya terlalu serius. Mereka memperlakukan buah elang besi sebagai tolok ukur hasil mereka setelah keluar dari alam rahasia. Ada seseorang di sana. Yang Chen mendongak dan melihat 4 orang turun dari langit. Oh, dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah orang-orang berbakat dari kota utama Loyun, kata Yang Chen sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Saat mendarat, keempat talenta dari kota utama Loyun melihat Yang Chen berdiri di depan pohon elang besi, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Baru saja, jiwaku tidak mendeteksi siapapun di depan pohon elang besi ini. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan?" "Pergi." Kakak senior terkemuka dari kota utama Loyun tidak mengatakan sepatah kata pun dan memerintahkan, "Jangan memprovokasi dia." Dia telah diberitahu oleh para tetua bahwa anggota terkuat mereka di kota utama Loyun adalah dirinya sendiri, dengan kultivasi Yuan Wu Rilem lapisan ketiga, sama sekali tidak mampu bersaing dengan Yang Chen. Tentu saja, mereka tidak akan bermimpi mendapatkan buah elang besi dan akan membiarkan Yang Chen memilikinya. Yang Chen melihat bahwa kelompok dari kota utama Loyun sangat bijaksana dan tidak mencoba untuk mengikuti mereka. Setelah ia mengumpulkan buah elang besi sepenuhnya, Yunlu menemukan pohon elang besi berikutnya. "Tuan muda, ada 4 pohon elang besi 200 zang di Tenggara. Namun tampaknya ada orang yang memperebutkannya. Oh, ayo kita periksa." Yang Chen langsung menuju ke sana. Kecepatannya secepat kilat, dan 200 zang bukan apa-apa baginya sekarang. Hanya butuh waktu sebentar untuk bernapas. Begitu Yang Chen muncul 200 zang jauhnya, dia menyipitkan matanya dan melihat dengan saksama pemandangan di depannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Benar saja, musuh selalu berpapasan. Sesungguhnya musuh selalu ditakdirkan untuk bertemu. Keempat pohon elang besi ini nyata, dan kedua kekuatan yang bertarung juga nyata. Yang Chen awalnya tidak terlalu tertarik dengan situasi ini, dan dia tidak berencana untuk campur tangan dalam pertarungan antara kedua kekuatan tersebut. Namun, siapa yang mengira bahwa kedua pihak yang bertikai itu tidak lain adalah kota Sun Star dan kota Changnan. Kota Changnan adalah tempat Ludong berada, dan Yang Chen ingat dengan jelas, karena pertandingan pertama kompetisi pemanasan dipicu oleh Ludong.
Namun, itu tidak penting. Yang penting adalah Sunstar City. Adapun masalah orang lain, Yang Chen tidak peduli, tetapi jika menyangkut masalah kota Sunstar, dia, Yang Chen, jelas-jelas khawatir. Kota Changnan, kalian sendiri yang harus disalahkan karena lemah, terutama kau, Ludong. Hahaha, kau mempermalukan dirimu sendiri dengan mencari masalah dengan Huo Ming. Sekarang, kau bahkan tidak bisa menunjukkan setengah kekuatanmu. Kau pantas jatuh ke tangan kota bintang matahari kita. Hahaha, bakat di garis depan kota bintang matahari, Wang Yulong, tertawa terbahak-bahak. Melihat kota Changnan, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bakat nomor satu mereka, Ludong, telah menantang Huo Ming dan gagal. Sekarang dia bahkan tidak dapat menunjukkan setengah dari kekuatannya, dan memimpin rekan-rekannya, bagaimana mungkin dia dapat menandingi kota Sunstar. Bab 580, menghadapi serangan tiba-tiba. Sunstar City tidak terlalu kuat di antara banyak kota utama, dan jika dibagi menjadi kelas A, B, C, dan D, maka Sunstar City hanya akan menjadi kelas B. Mereka lemah, tetapi mereka menghadapi kota Changnan, kekuatan yang bahkan lebih lemah dari mereka. Wang Yulong awalnya sangat tertekan, berpikir bahwa pasukan mereka terlalu lemah, tetapi sekarang setelah mereka bertemu kota Changnan, mereka senang. Mereka lemah, namun ada orang lain yang lebih lemah dari mereka. Sekarang, Wang Yulong sombong dan percaya diri, siap untuk menghancurkan kota Changnan di sini dan merebut harta mereka. Bagaimanapun, kekuatan kota Changnan tidak kuat, dan setelah memusnahkan mereka, siapa yang akan tahu bahwa kota Sunstar telah melakukannya. Namun, pada saat inilah suara santai perlahan naik. Kota bintang matahari benar-benar menyedihkan. Ketika aku, Yang Chen, menantangmu saat itu, kau takut menerima tantangan itu. Hehe, sekarang kau memilih kota Changnan yang lemah untuk memamerkan kekuatanmu. Suara itu penuh dengan ejekan dan penghinaan. Siapa? Siapa kau? Seru Wang Yulong ketakutan. Seorang murid buru-buru berkata, kakak senior Wang, orang ini mengaku sebagai Yang Chen. Apa? Wang Yulong melompat ketakutan. Dia menoleh dan melihat pemuda yang tiba-tiba muncul itu, tak lain adalah Yang Chen. Yang Chen. Wang Yulong ketakutan, dan bagaimana mungkin dia bisa melupakan penampilan Yang Chen. Dia masih ingat dengan jelas ketika Yang Chen menantang Sunstar City terakhir kali. Namun Wang Yulong tidak berani menerima tantangan itu, karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Yang Chen. Dan ketika Yang Chen mengalahkan si jenius Xiao Wei dari Sekte Naga Hitam dengan kekuatannya yang dahsyat, ia pun semakin yakin bahwa dirinya bukanlah tandingan Yang Chen. Bukan hanya itu saja, bahkan kelima saudara senior dan junior yang masuk ke kota Sunstar bersama-sama bukanlah tandingan Yang Chen. Wang Yulong menelan ludah dengan gugup, mengetahui dengan jelas permusuhan antara kota bintang matahari dan Yang Chen, dan berkata dengan takut, Yang Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Hehe, apa yang ingin kulakukan? Yang Chen menyipitkan matanya. Kota bintang matahari milikmu telah mencoba menyakitiku, Yang Chen, dan membunuhku beberapa kali. Kau bertanya apa yang ingin kulakukan? Wang Yulong, aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu dan akan memberimu satu kesempatan. Kalian berlima, serang aku bersama-sama. Jika kau menang, aku akan melepaskanmu. Wang Yulong mendengarkan kata-kata Yang Chen dan berteriak dengan marah, Yang Chen, jangan terlalu menekan orang. Bunuh Yang Chen. Saat Wang Yulong selesai berbicara, bersama dengan murid-murid lainnya, mereka menyerang untuk membunuh Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen mengangkat tangannya. Saat dia mengeluarkan tombak naga ungu terlarang, lampu listrik berkedip-kedip, dan suara berderak pun terdengar. Saat gerakan Wang Yulong muncul, Yang Chen melancarkan gaya petirnya. Tepat setelah itu, api cair yang berubah bentuk. Telapak awan gelap gunung hitam. Pertama, api cair menyapu lapis demi lapis, diikuti oleh Black Mountain Dark Cloud Palm. Kekuatan gabungan kedua gerakan ini tentu saja luar biasa. Setelah pemboman ini, Wang Yulong dan beberapa murid lainnya dikelilingi oleh api cair pengubah bentuk, memohon dengan enggan, Yang Chen, ampuni kami, ampuni kami. Ah! Saat teriakan itu mereda, Wang Yulong dan beberapa murid Sunstar City lainnya musnah tanpa jejak. Yang Chen menarik kembali jurusnya, lalu menatap ke arah murid-murid kota Changnan. Para murid kota Changnan menatap Yang Chen, gemetar ketakutan, dan Ludong, sang pemimpin tim,
berkata dengan campuran ketakutan dan kekhawatiran, "Saudara Yang Chen, kami tidak punya dendam terhadap Anda. Kami harap Anda dapat mengampuni nyawa kami. Aku tidak punya dendam terhadap kota Changnanmu dan tentu saja tidak akan merepotkanmu. Mengenai buah elang besi ini," Yang Chen berbicara dengan tenang. "Buah elang besi ini semua milikmu." Kota Changnan bersikap bijaksana dan tanpa sepatah kata pun, mereka berbalik dan pergi. Yang Chen mengangguk sambil menyaksikan orang-orang kota Changnan pergi. Orang-orang ini memiliki kesadaran diri yang baik. Pada awalnya, warga kota Changnan mempunyai ide mengenai buah elang besi, namun setelah ditindas oleh kota bintang matahari, mereka menyadari bahwa buah elang besi bukanlah sesuatu yang dapat mereka idamkan. Bahkan jika Yang Chen dengan murah hati membagikan buah elang besi kepada mereka hari ini, bagaimana jika berhadapan dengan kekuatan lain? Mereka harus memuntahkan buah elang besi dan mungkin kehilangan nyawa karenanya. Orang harus memiliki kesadaran diri. Yang Chen tahu apa yang dipikirkan penduduk kota Changnan dan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan buah elang besi ke dalam tasnya. Dengan cara ini, Yang Chen mulai mencari pohon elang besi dalam skala besar. Dengan jiwa surgawi Yunlu sebagai asisten, kemajuan pencariannya jauh lebih cepat daripada para jenius lainnya. Akan tetapi, saat ia mencarinya secara terbuka, akhirnya, suatu hari kemudian, Yang Chen menemui masalah. Dia baru saja melihat pohon elang besi ketika, sebelum dia sempat mulai mengumpulkan buah elang besi, Swiss, 5 pria berusia di bawah 40 tahun muncul. Mereka tak lain adalah 5 orang jenius dari Sekte Naga Hitam. "Hehe, namamu Yang Chen. Sungguh malang, kau telah bertemu kami," Zhao Minghai berkata sambil menyeringai. Ekspresi Yang Chen berangsur-angsur menjadi sulit, "Ya, sangat tidak beruntung. Bagaimana menurutmu, pohon elang besi ini?" Zhao Minghai menguap malas. "Itu milikmu. Aku tidak menginginkan pohon elang besi ini," Yang Chen berkata perlahan dan tegas. "Apa kau bercanda? Kelima orang ini bukan sembarang orang, mereka adalah para jenius teratas dari Sekte Naga Hitam, bukan para jenius kelas 2 seperti Xiao Wei." Jiwa ketuhanan Yunlu mencoba mendeteksi tingkat kultivasi mereka tetapi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan jika dia tidak dapat mendeteksinya, Yang Chen dapat menebak dengan jari kakinya seberapa kuat kelima orang dari Sekte Naga Hitam ini. Satu di antaranya masih bisa ditanggung, tapi 5 ingin bersaing dengan orang-orang untuk mendapatkan sesuatu tanpa memiliki kesempatan. Yang Chen menjawab dengan tegas, "Pohon elang besi ini milikmu jika kamu menginginkannya." Namun siapa yang mengira bahwa Zhao Minghai masih tidak akan melepaskannya? Sambil tertawa kecil, dia berkata, "Bagaimana jika kami katakan bahwa pohon elang besi ini tidak cukup? Kami menginginkan buah elang besi itu padamu, dan hidupmu. Kau ingin membunuhku." Ekspresi Yang Chen berubah dingin. "Anda sudah menebaknya." Zhao Minghai tertawa. Yang Chen mencibir, "Kalau begitu kamu juga tidak akan mendapatkan apapun." Begitu kata-katanya terucap, Yang Chen melambaikan tangannya, langsung memetik buah elang besi dari pohon elang besi. Dia menyapu semuanya, lalu, teknik gerakan petir lapisan kedua, aktifkan. Wush! Pada saat berikutnya, Yang Chen menghilang dari tempatnya seperti sambaran petir. Melihat kecepatan ini, Zhao Minghai dan yang lainnya tercengang. Kecepatan macam apa ini? Yang Chen telah menyapu buah elang besi dan melarikan diri dalam sekali jalan, begitu cepatnya sehingga mereka berlima bahkan tidak bereaksi. "Kejar!" Kelima jenius itu merasa malu sekaligus marah, dan tanpa sepatah kata pun, mereka mengejar Yang Chen.